Vaksinasi COVID-19 tahap awal tidak hanya bagi para tenaga kesehatan. Wali Kota Pekanbaru Dr. Haji Firdaus STMT mengatakan vaksinasi juga akan diikuti oleh sejumlah kepala daerah. Alhamdulillah kita pagi kemarin pagi Senin itu rapat koordinasi Forkopimda bersama Forkopimda Provinsi dan kepala daerah Provinsi Gubernur rapat koordinasi dengan Kabupaten Kota Seriau dipimpin oleh Bupati. Nah, dari situ disampaikan informasi yaitu tindak lanjut dari koordinasi dari pusat ke daerah melalui gubernur dan provinsi. Intinya bahwa untuk jumlah vaksin yang sudah masuk ke Riau itu kurang lebih 20.000. Dari 20.000 itu tentu dibagi untuk petugas dari provinsi, kemudian juga untuk kabupaten kota. Nah, khusus untuk Kota Pekanbaru itu kita mendapatkan jatah 2.500 ya. Kemudian siapa saja yang menjadi kelompok pertama yang akan divaksin, nah, khususnya yang akan menjadi contoh ya. Kan insya Allah tanggal 13 ini di pusat contohnya adalah rencananya kita tahu kita dengar Bapak Presiden. Nah, kemudian di daerah begitu juga di Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru, maka yang akan menjadi public figure ya kan, itu adalah kepala daerah, yaitu wali kota dan wakil wali kota. Nah, wali kota dengan jenis vaksin yang kita dapat Sinovac ini tidak bisa digunakan untuk usia di atas 60 tahun. Nah, saya sendiri sebagai wali kota Pekanbaru berusia lebih dari 60, maka dengan vaksin Sinovac saya tidak bisa divaksin, sehingga saya tidak bisa ikut di tanggal 14 itu. Kemudian siapa saja nanti dari Pemko, pertama Pak Wakil Wali Kota, kemudian Pak Sekda, dan juga cadangan satu juga Pak Asisten satu. Kemudian dari Forkopimda yang sudah confirm Pak Kapolresta itu sudah siap, juga Bapak Kajari ya kan, yang sudah confirm. Kemudian juga tentu harapannya Pak Dandim ya. Kemudian pejabat publik ya kan, tokoh-tokoh agama yang mewakili nanti dari MUI, yang mewakili dari FKUB, kemudian juga mewakili nanti dari agama Kristen maupun juga dari agama Hindu. Kemudian juga pejabat publik figur yang lainnya, kita juga akan mengundang ketua forum RT/RW, ketua LPM, ya, kemudian juga direktur rumah sakit, kepala dinas kesehatan kota sendiri. Totalnya 10 ya, 10. Nama-nama sudah oleh panitia kan, karena kita juga sudah membentuk tim penyelenggara vaksinasi. Nah, kalau untuk di Provinsi Riau sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Wagub yang lalu, bahwa tempat-tempat penyelenggaraan vaksinasi itu semua pelayanan kesehatan, mulai dari rumah sakit, di seluruh rumah sakit yang ada di Provinsi Riau, termasuk tentunya seluruh rumah sakit negeri dan swasta yang ada di Kota Pekanbaru, ditambah dengan puskesmas yang ada di Pekanbaru, dan juga klinik-klinik kesehatan ya, klinik-klinik pelayanan kesehatan 24 jam itu juga akan termasuk juga klinik dokter gigi itu juga termasuk. Kemudian sekali lagi setelah tanggal 14 untuk public figure
tentu dilanjutkan dengan vaksinasi kepada kelompok pertama yang sudah diarahkan di dalam kebijakan dari pemerintah pusat. Artinya ini khususnya adalah tenaga medis, tenaga kesehatan. Untuk di Pekanbaru sendiri Pak, untuk tenaga medis ada berapa banyak Pak yang kita data untuk berhak mendapatkan vaksinasi Pak? Dari jumlahnya saya tidak tahu pasti ini ya, karena termasuk nanti juga tenaga medis ini dokter, perawat, ya kan, termasuk juga bidan, kemudian juga tentu tenaga penunjang lainnya seperti untuk anestesi dan lain sebagainya. Kemudian kita juga untuk di rumah sakit, ya, baik di negeri maupun juga swasta, bahkan Pak Gubernur yang menyampaikan kemarin juga, Wakil Gubernur, bahwa mahasiswa yang sedang koas itu juga menjadi calon untuk menjadi untuk penyelenggara, gitu kan. Jadi artinya semua potensi itu disinergikan untuk menyukseskan vaksinasi untuk rakyat Pekanbaru. Kemudian insya Allah setelah besok tanggal 13 secara seremonial Presiden melakukan vaksin pertama untuk Indonesia. Kemudian kami merencanakan dari rapat koordinasi juga antara pemerintah Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru ini akan menyelenggarakan vaksinasi bersama untuk public figure tadi di tanggal 14. Kita merencanakan di Puskesmas Rejosari. Ini juga setelah berkoordinasi dengan provinsi, kita langsung berada di tengah-tengah masyarakat dan juga berlokasi di tempat pelayanan kesehatan masyarakat, yaitu Puskesmas Rejosari. Ya. Kemudian sekali lagi arahan kemarin juga oleh tim kesehatan bahwa bapak-bapak kita yang akan mendapatkan vaksinasi itu tanggal 13 itu mereka diuji klinis dulu, diuji dulu, dites dulu ya kesiapan apakah mereka calon-calon yang tadi itu lolos enggak untuk divaksinasi. Jadi kan ada persyaratannya. Jadi tidak main hantam saja enggak. Jadi ya ukur tensinya, ukur segala macamnya kan. Jadi data kesehatannya itu dicatat dulu, di tes awal dulu, kemudian juga diberikan informasi bahwa sebelum divaksin mereka mesti puasa dulu. Jadi nanti 1 hari sebelum divaksin, untuk yang bapak contoh tadi sekali ulangi lagi, itu kesehatannya dicek dulu, mana yang bisa yang bisa diteruskan untuk divaksin, mana yang tadi yang tidak lolos untuk tidak dilanjutkan. Nah, sekali lagi ini adalah persiapan kita untuk menyukseskan vaksinasi. Sekali lagi bahwa tim yang kita sudah bentuk di Kota Pekanbaru tentunya bersinergi dengan tim dari Provinsi Riau dan juga nasional, di bawah nasional. Kemudian kita juga karena kita berada di Pekan Sekawan, metropolitan Pekan Sekawan, Pekanbaru sebagai kota inti, kota utama, tentunya kita juga berkoordinasi juga dengan Kabupaten Kampar, pemerintah Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Kota. Pak, satu lagi Pak, mengingat nanti semua masyarakat potensi untuk mendapatkan vaksin Pak. Ya. Sementara kan di luar sana banyak bertebaran isu tentang vaksin. Baik, kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru, khususnya masyarakat Riau dan juga rakyat Indonesia, nggak perlu ragu, ya kan, nggak perlu takut tentang kehalalannya. Ya, itu MUI nasional telah mengeluarkan khusus untuk Sinovac yang kita pakai tahap pertama ini dari laboratorium MUI nasional itu sudah dinyatakan bersih dan halal, dan itu mereka, saya tahu bahwa
MUI itu punya lab khusus untuk makanan dan obat-obatan. Nah itu sudah keluar keterangannya atau semacam fatwanya bahwa yang dipakai ini itu sudah lolos dari hasil. Kemudian dari Badan POM itu juga kemarin kan sudah keluar juga bahwa Sinovac itu sudah lolos juga untuk dapat divaksinkan kepada rakyat Indonesia dalam pedoman dan panduan sesuai dengan WHO. Nah ini telah memenuhi syarat juga. Sekali lagi nggak usah ragu, ya kan? Dan baik di segi kehalalannya maupun juga di segi keampuhan, ya keampuhan dari vaksin ini sendiri. Sekali lagi vaksin ini sangat kita butuhkan karena dengan vaksin kita akan dapat meningkatkan daya tahan tubuh, kekebalan tubuh terhadap virus corona. Terakhir Pak, vaksinnya kan udah ada dan akan segera direalisasikan. Untuk pemerintah stok lebih